Pada bulan September 2025, Sumatera Utara menjadi berita utama nasional setelah mencatat tingkat inflasi tertinggi di Indonesia, 5,32% secara tahunan. Angka ini meskipun mungkin terlihat abstrak bagi sebagian orang, memiliki dampak yang sangat nyata dan langsung bagi masyarakat yang tinggal di provinsi yang dinamis ini. Kenaikan biaya hidup bukan hanya angka dalam laporan pemerintah. Ini adalah kenyataan sehari-hari yang memengaruhi setiap rumah tangga, setiap bisnis, dan setiap komunitas di Sumatera Utara. Bagi keluarga, berbelanja kebutuhan pokok telah menjadi pengalaman yang penuh tekanan. Orang tua terpaksa membuat pilihan sulit, seringkali mengorbankan kualitas atau kuantitas untuk memenuhi kebutuhan. Pemilik usaha kecil, yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal, berjuang untuk mempertahankan usaha mereka karena biaya operasional meningkat dan pelanggan mengurangi pengeluaran. Pasar-pasar ramai yang dulunya melambangkan kemakmuran, kini dipenuhi kekhawatiran dan ketidakpastian. Kebutuhan pokok seperti cabai merah, beras, dan minyak goreng, bahan pokok di setiap dapur Sumatera Utara, mengalami kenaikan harga yang tajam. Bagi banyak orang, barang-barang ini tidak lagi dianggap remeh. Setiap kunjungan ke pasar adalah pengingat bagaimana inflasi menekan anggaran rumah tangga, memaksa keluarga untuk memikirkan kembali makanan sehari-hari mereka, dan mengurangi bahkan kebutuhan paling dasar. Efek berantai ini mengancam stabilitas seluruh ekonomi lokal. Pemerintah provinsi yang dipimpin oleh Gubernur Bobi Nasution kini berada di bawah pengawasan ketat. Setiap keputusan kebijakan diawasi dengan cermat karena masyarakat menuntut tindakan cepat dan efektif untuk memberikan bantuan. Tekanan semakin meningkat, dan taruhannya tidak pernah setinggi ini bagi mereka yang berkuasa. Tingkat inflasi ini lebih dari sekadar indikator ekonomi. Ini adalah ujian langsung terhadap kemampuan pemerintah untuk melindungi warganya dari guncangan harga yang tiba-tiba. Pemerintah berlomba untuk menerapkan langkah-langkah yang dapat menstabilkan harga, mendukung kelompok rentan, dan mengembalikan kepercayaan publik. Namun, jalan ke depan tidak pasti, dan tantangannya sangat besar. Masyarakat menginginkan jawaban. Orang-orang bertanya, apa yang salah? Bagaimana semuanya bisa menjadi seburuk ini begitu cepat? Dan yang terpenting, apa yang akan dilakukan untuk memperbaikinya? Forum-forum komunitas dipenuhi dengan suara-suara cemas, dan para pemimpin lokal dimintai pertanggungjawaban seperti sebelumnya. Bagi banyak orang, krisis ini berarti berkurangnya makanan di meja, lebih sedikit peluang, dan menyusutnya keuntungan bagi pedagang kecil. Dampaknya sangat pribadi, menyentuh setiap aspek kehidupan sehari-hari. Anak-anak mungkin tidak mendapatkan makanan favorit mereka, dan pengusaha yang bekerja keras menghadapi kemungkinan menutup usaha mereka. Mengatasi inflasi kini menjadi tanggung jawab mendasar, salah satu yang akan menentukan masa depan Sumatera Utara. Pilihan yang dibuat hari ini akan membentuk pemulihan dan ketahanan provinsi ini untuk tahun-tahun mendatang. Saat matahari terbit di atas Medan, harapan tetap ada bahwa dengan tekad dan persatuan, Sumatera Utara dapat mengatasi krisis ini dan membangun masa depan yang lebih kuat dan stabil untuk semua. Pemerintah pusat di Jakarta merespons dengan kecepatan dan keseriusan yang luar biasa, menyadari gawatnya situasi yang terjadi di seluruh negeri. Saat angka inflasi melonjak, tanda bahaya berbunyi di tingkat pemerintahan tertinggi, mendorong tindakan segera dari para pemimpin nasional yang bertekad untuk memulihkan stabilitas dan kepercayaan publik. Dalam pertemuan nasional yang sangat penting, Kementerian Dalam Negeri menjadi sorotan utama. Mengumpulkan para pemimpin daerah dan pejabat tinggi dari seluruh Indonesia. Suasana tegang saat kementerian secara terbuka menegur daerah-daerah yang berjuang melawan inflasi yang melonjak, menempatkan Sumatera Utara di garis depan diskusi. Pesannya jelas, waktu untuk berpuas diri telah berakhir. Sekretaris Jenderal Tom Sitohir menyampaikan pidato yang lugas dan tanpa kompromi. Dia menyatakan dengan tegas bahwa tingkat inflasi 5,32% sama sekali tidak dapat diterima, terutama ketika mata pencaharian jutaan orang dipertaruhkan. Dia mendesak para pemimpin daerah untuk mengambil langkah berani dan segera, menekankan bahwa mata seluruh bangsa kini tertuju pada mereka. Kementerian mengeluarkan arahan tegas. Semua lembaga daerah yang bertanggung jawab atas perdagangan, pertanian, dan stabilitas ekonomi harus menjalani evaluasi segera dan menyeluruh.
Para pejabat diinstruksikan untuk mengidentifikasi kelemahan, merampingkan operasi, dan menerapkan solusi efektif tanpa penundaan. Harapannya jelas, setiap lembaga harus berkontribusi dalam perang melawan inflasi. Sorotan beralih ke tim pengendali inflasi daerah, yang kinerjanya kini berada di bawah pengawasan ketat. Strategi, koordinasi, dan hasil mereka akan dipantau secara cermat oleh kementerian dan publik. Tim ditugaskan untuk mengembangkan pendekatan inovatif dan memastikan bahwa setiap upaya dilakukan untuk mengendalikan inflasi. Gubernur Nasution menerima pesan tegas dari pemerintah pusat. Alasan tidak akan lagi ditoleransi. Harapannya adalah hasil yang nyata dan terukur. Gubernur dan pemerintahannya kini bertanggung jawab tidak hanya kepada Jakarta, tetapi juga kepada rakyat Sumatera Utara dan seluruh bangsa. Krisis inflasi Sumatera Utara telah meningkat menjadi masalah urgensi nasional. Tekanan pada pemimpin daerah sangat besar, karena warga dengan cemas menanti bantuan dan pemerintah menuntut tindakan yang tegas dan efektif. Minggu-minggu mendatang akan sangat penting dalam menentukan apakah Sumatera Utara dapat bangkit menghadapi tantangan dan memulihkan stabilitas ekonomi bagi rakyatnya. Kementerian Dalam Negeri membuat perbandingan yang mencolok. Papua Pegunungan, sebuah provinsi yang terpencil dan punya tantangan logistik, berhasil menjaga inflasi hanya di angka 3,55%. Kalau Papua Pegunungan bisa, kenapa Sumatera Utara, dengan infrastruktur dan sumber daya yang lebih baik, tidak bisa? Pesannya jelas, masalahnya bukan pada geografis, tapi pada manajemen dan kemauan politik. Paradoks Papua. Ini memaksa para pemimpin Sumatera Utara untuk introspeksi dan menghadapi kekurangan mereka sendiri. Tantangannya jelas, pulihkan kepercayaan dengan membuktikan kepemimpinan ekonomi yang efektif. Gubernur Bobi Nasution menanggapi keesokan harinya. Beliau mengakui keseriusan krisis inflasi dan bertanggung jawab. Nasution menekankan dampak nyata pada masyarakat, menjanjikan tindakan segera. Beliau berjanji untuk menerapkan langkah-langkah konkret guna menstabilkan harga dan meringankan beban rumah tangga. Ini lebih dari sekadar janji. Ini adalah komitmen publik untuk beralih dari bicara ke tindakan nyata. Dengan menerima tanggung jawab, Nasution bertujuan untuk mendapatkan kembali kepercayaan publik dan mengendalikan narasi. Panggung telah diatur untuk pendekatan baru yang lebih agresif terhadap inflasi. Biang kerok utama inflasi di Sumatera Utara. Harga pangan yang tidak stabil. Barang-barang seperti cabai merah, bawang merah, beras dan ayam mengalami kenaikan harga yang drastis. Strategi pemerintah fokus pada stabilisasi komoditas-komoditas penting ini. Harga pangan yang tidak stabil adalah masalah lokal, artinya provinsi bisa bertindak langsung. Rencananya mengamankan rantai pasokan, mengantisipasi kekurangan, dan membangun ketahanan. Keberhasilan akan diukur dari harga kebutuhan pokok ini di pasar-pasar lokal. Misinya jelas, membuat kebutuhan sehari-hari terjangkau kembali. Salah satu pilar utama strategi Gubernur Bobi Nasution adalah memperkuat kerjasama antar daerah, atau KAT. Strategi ini lahir dari pemahaman bahwa tantangan yang dihadapi Sumatera Utara, khususnya dalam hal ketahanan pangan dan stabilitas harga, tidak bisa diselesaikan sendirian. Dalam dunia yang semakin terhubung, kolaborasi lintas wilayah menjadi kunci untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan berdampak luas. Sumatera Utara tidak bisa mengatasi masalah pasokan sendiri, terutama untuk komoditas seperti cabai merah. Permintaan yang tinggi dan fluktuasi produksi seringkali menyebabkan harga melonjak tajam, sehingga masyarakat menjadi rentan terhadap gejolak pasar. Ketergantungan pada produksi lokal saja tidak cukup untuk menjamin ketersediaan pangan yang stabil sepanjang tahun. Dengan membangun kemitraan formal dengan provinsi penghasil seperti Aceh dan Sumatera Barat, pasokan bisa lebih stabil dan harga lebih terjaga. Melalui perjanjian resmi, setiap daerah berkomitmen untuk saling mendukung dalam memenuhi kebutuhan pangan, terutama saat terjadi kekurangan di salah satu wilayah. Kolaborasi ini juga memperkuat solidaritas antar provinsi di Sumatera. Kesepakatan ini mencakup volume, stabilisasi harga, dan koordinasi logistik. Setiap detail diperhitungkan, mulai dari jumlah komoditas yang akan dikirim, mekanisme penetapan harga yang adil, hingga sistem distribusi yang efisien, agar barang sampai tepat waktu dan dalam kondisi baik.
Kolaborasi ini juga membuka pertukaran informasi dan praktik terbaik di bidang pertanian dan distribusi. Petani dan pelaku usaha dari berbagai daerah dapat belajar satu sama lain, mengadopsi teknologi baru, serta meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen mereka. Pemerintah bekerja sama dengan perusahaan logistik agar distribusi ke pasar lebih cepat dan efisien. Dengan sistem logistik yang terintegrasi, rantai pasok menjadi lebih lancar, mengurangi potensi kerugian akibat keterlambatan atau kerusakan barang selama pengiriman. Strategi KD membangun jaringan dukungan antar daerah, mengakui saling ketergantungan ekonomi. Setiap wilayah memiliki keunggulan dan tantangan masing-masing, sehingga sinergi menjadi kekuatan utama untuk menghadapi dinamika pasar dan perubahan iklim. Ini bukan sekadar taktik ekonomi, tapi juga diplomasi untuk ketahanan pangan. Melalui dialog dan negosiasi, pemerintah daerah membangun kepercayaan dan komitmen bersama demi kesejahteraan masyarakat luas. Dengan kolaborasi, Sumatera Utara berupaya melindungi warganya dari gejolak harga yang tak terduga. Upaya ini memastikan kebutuhan pokok tetap terjangkau, menciptakan rasa aman, dan memperkuat fondasi ekonomi daerah untuk masa depan yang lebih baik. Selain strategi jangka panjang, Sumatera Utara meluncurkan Gerakan Pangan Murah (JPM). Pemerintah bersama Bulog menggelar pasar khusus dengan harga pangan pokok di bawah harga pasar. Pasar murah ini hadir di berbagai lokasi, langsung membantu rumah tangga menghadapi tekanan inflasi. JPM juga menstabilkan harga pasar dan menekan spekulasi. Program ini menjadi katup pengaman penting saat harga pangan melonjak. Gubernur Nasution berkomitmen memperluas JPM di seluruh provinsi. Langkah konkret ini menjaga kepercayaan publik dan meringankan beban ekonomi masyarakat. Gerakan pangan murah itu baru permulaan loh. Pemerintah Sumatera Utara punya 11 langkah keren lainnya, mulai dari ajakan untuk urban farming sampai pengawasan pasar yang ketat. Masyarakat diajak menanam cabai dan sayuran sendiri di rumah, biar tidak terlalu bergantung sama pasar gitu. Pemerintah juga rajin sidak ke pasar dan gudang, tujuannya biar tidak ada yang menimbun barang atau main-main harga. Ada juga program bundling, di mana beras subsidi dijual bareng paket cabai murah, jadi lebih hemat. BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah juga ditugaskan untuk mengelola pasokan bahan pokok penting, biar distribusinya lancar terus. Semua langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kalau ada lonjakan permintaan, seperti saat program makan bergizi gratis nasional. Mengendalikan inflasi itu memang butuh banyak cara ya, mulai dari petani di sawah sampai makanan yang ada di dapur kita. Jalan ke depan penuh tantangan, tapi arah Sumatera Utara kini jelas. Strategi baru bertujuan menciptakan harga yang stabil dan melindungi masyarakat dari masalah ekonomi. Ketika harga kebutuhan pokok stabil, warga merasa aman dan hidupnya jadi lebih baik. Harga yang stabil juga membuat kita bisa membeli lebih banyak, menabung, dan berinvestasi. Gubernur Nasution mengerti, tugas utama pemerintah adalah memastikan semua orang bisa mendapatkan kebutuhan pokok. Menurunkan inflasi membuat suasana usaha lebih pasti dan menarik banyak investasi. Teguran dari pemerintah pusat menjadi waktu untuk bertindak nyata dan merenung. Sekarang, seluruh Sumatera Utara menunggu hasilnya, berharap masa depan yang lebih stabil dan sejahtera segera terwujud.